Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Julisa Putri. Saya dari jurusan Tadris IPS, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasir, Riau. Nah, video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Nah, saya akan membahas mengenai hikmah di balik sejarah dari Idul Adha. Setiap umat muslim setiap tahunnya pasti akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Hari Raya Kurban, Idul Adha juga disebut sebagai Lebaran Haji. Karena pada tanggal 9 Zulhijjahnya, umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan ritual haji yang paling utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai sejarah dari Idul Adha. Momen Idul Adha tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa yang menimpa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa itu tercantum di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100-103. Kala itu Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yaitu istrinya, sangat menantikan kehadiran calon buah hati mereka. Untuk itulah mereka tak henti-hentinya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang dapat melanjutkan misi dakwah mereka. Kemudian datanglah malaikat yang membawa kabar gembira bahwa mereka akan dikaruniai seorang putra yang cerdas dan sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih putra sematawayangnya, yaitu Nabi Ismail. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia pun Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan anak Nabi Ibrahim dengan sembelihan yang dipercaya sebagai seekor domba. Dan hal ini sesuai di dalam. Lalu selanjutnya, apa aja nih hikmah di balik sejarah dari Idul Adha? Setiap kejadian atau peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah yang pertama yaitu meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa pahala berkurban akan sampai kepadanya melalui ketakwaan. Hikmah ini dapat dikatakan dari sejarah kurban sendiri, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang kedua yaitu peningkatan kualitas diri. Haji dan kurban dalam cakupan ibadah Idul Adha termasuk bukan ritual keagamaan semata, tetapi juga menjadi sebuah usaha peningkatan kualitas diri jika dijalankan dengan ikhlas dan landasan takwa yang kuat. Ibadah tersebut dapat memperkuat kesadaran, pengendalian, serta mengelola diri seorang muslim. Aktivitas berkurban khususnya dapat meneguhkan empati bagi muslim yang menjalankannya. Kualitas diri melalui peningkatan ibadah. Ibadah ini juga bisa membentuk akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh umat Islam tanpa kecuali. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan taraf hidup. Selain dapat meningkatkan kualitas diri, hikmah Idul Adha juga dapat memotivasi setiap umat muslim untuk meningkatkan taraf hidupnya. Seorang muslim yang ingin menyempurnakan ibadahnya dengan berkorban tentu akan mengungkapkan, mereka akan berusaha dan bekerja keras agar menunaikan ibadah ini. Kemudian, hikmah yang keempat yaitu menumbuhkan kepedulian sosial. Berkurban bisa pula dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan kepedulian sosial, termasuk empati dan toleransi.
Perintah berkurban pada dasarnya adalah suatu pengingat bagi muslim yang sudah mampu untuk membantu muslim lainnya yang kurang beruntung. Dan adapun hikmah yang terakhir, yaitu menjadi salah satu cara membahagiakan sesama. Sebagai ibadah utama dalam momentum Hari Raya Idul Adha, menyembelih hewan kurban ternyata juga bisa menjadi suatu sumber kebahagiaan bagi sesama saudara muslim, terutama kaum duafa seperti disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Berbagi kebahagiaan terhadap sesama merupakan perilaku terpuji yang telah diserukan bagi seluruh pemeluk agama Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai hikmah di balik sejarah Idul Adha. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.